Hai, jumpa lagi di Matematika bersama Bu Ami. Kali ini kita akan membahas cara menggambar titik, kuadran, dan menentukan jarak titik. Kesemuanya ada dalam pembahasan tentang koordinat Kartesius. Mari kita berkenalan dengan René Descartes. Beliau adalah seorang ahli matematika sekaligus filsuf asal negara Perancis yang berperan besar dalam menggabungkan aljabar dan geometri. Ia memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi titik atau objek pada sebuah permukaan dengan menggunakan dua sumbu yang bertegak lurus antar satu dengan yang lain. Istilah Kartesius adalah latinisasi dari nama beliau, yaitu Descartes. Koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Untuk mendefinisikan koordinat, diperlukan dua garis berarah tegak lurus satu sama lain. Pada bidang Kartesius terdapat sumbu X yang arahnya horizontal atau dari kiri ke kanan atau arahnya mendatar disebut juga dengan absis. Dan terdapat sumbu Y atau disebut dengan ordinat arahnya vertikal dari atas ke bawah. Pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y disebut dengan titik pangkal koordinat atau origin. Koordinatnya 0,0. Koordinat titik pada bidang Kartesius ditulis menggunakan dua bilangan yang menyatakan koordinat X dan koordinat Y dari titik tersebut. Contoh titik A 3,5, maka koordinat X atau absisnya adalah 3 dan koordinat Y atau ordinatnya adalah 5. Mari kita belajar menggambar titik pada koordinat Kartesius. Mari kita mulai menggambar titik pada koordinat Kartesius. Kita bisa menggambarkannya pada kertas berpetak seperti ini. Jadi ukuran titik-titiknya sudah terlihat dengan jelas. Kita gambarkan dulu dua buah sumbunya, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita gambar dulu sumbu X yang mendatar dan berikutnya kita gambarkan sumbu Y yang tegak. Ini adalah sumbu X atau absis dan ini adalah sumbu Y atau ordinat. Pertemuannya adalah titik pangkal, koordinatnya 0,0. Di sebelah kanan 0 adalah sumbu X positif. Kita beri jaraknya harus sama ya, kalau dua petak semua. Kita beri tanda dulu seperti ini, di sebelah kanan, di sebelah kiri 0. Kita mulai di sebelah kanan 0, sumbu X positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Di sebelah kiri mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk sumbu Y, di atas sumbu Y positif, jaraknya juga harus sama, 2 kotak, boleh 3 kotak, yang penting harus sama. Di atas 0 adalah sumbu Y positif. Kita mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang di bawah adalah sumbu Y negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Batas sumbu X dan sumbu Y yang dituliskan tergantung dari keperluan koordinat titik-titik yang akan kita gambarkan. Setelah menggambar kedua sumbu X dan sumbu Y, kita akan menggambarkan sebuah titik, misalnya titik A dengan koordinat 3,2. Bilangan pertama adalah koordinat X, bilangan kedua adalah koordinat Y. Kita cari X-nya 3 dan Y-nya 2. Kita boleh menggunakan penggaris untuk membantu menemukan titiknya. X-nya adalah 3 dan kita akan pertemukan dengan Y2. Bertemunya di mana? Nah, ini adalah titik A dengan koordinat 3,2. Berikutnya kita akan menggambarkan titik yang kedua, yaitu titik B negatif 5,1. X-nya adalah negatif 5, Y-nya 1. Kita cari negatif 5 dan 1. Pertemukan negatif 5 dengan Y1. Titik pertemuannya itu adalah letak dari titik B negatif 5,1. Contoh berikutnya, misalnya saya mempunyai sebuah titik. Di sebelah sini kita beri nama titik C. Mari kita tebak berapa koordinat titik C ini. Cari dulu di sumbu X berapa tepatnya.
dan kemudian ke sumbu Y. Nah, sudah terlihat sumbu X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Maka koordinat C adalah negatif 2, negatif 3. Kita coba satu contoh lagi, misalnya ada sebuah titik D di sebelah sini. Kita cari dengan sumbu X dia tepat ke angka 5 dan di sumbu Y tepat ke angka negatif 6. Maka koordinat D adalah 5, negatif 6. Kalau kita perhatikan, bidang koordinat kartesius ini terbagi menjadi 4 wilayah, 1, 2, 3, dan 4. Wilayah ini atau daerah ini disebut dengan kuadran. Yang pertama ada kuadran 1, sumbu X-nya positif dan sumbu Y-nya positif. Ditulis di sebelah sini ya, di sebelah kanan, kuadran 1, sumbu X positif, Y-nya juga positif. Berikutnya ada kuadran kedua, kita lihat X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran kedua, sumbu X negatif, sumbu Y positif. Di bawahnya ada kuadran ketiga. Kuadran ketiga, sumbu X-nya ya negatif, Y-nya juga negatif. Terakhir ada kuadran 4. Di kuadran 4 ini sumbu X-nya bernilai positif dan sumbu Y-nya bernilai negatif. Bagaimana jika tidak punya kertas berpetak? Tenang saja, kita bisa tetap menggambarkan bidang koordinat kartesius pada kertas polos seperti ini. Pertama-tama kita gambarkan dulu sumbu X seperti ini. Kemudian kita beri tanda. Ingat, jarak antar titiknya harus sama. Boleh menggunakan 1 cm, 2 cm, terserah sesuai dengan keperluan, yang penting harus sama. Kemudian kita buat sumbu Y yang tegak ini. Jaraknya juga harus sama dari satu titik ke titik yang lain. Kita beri nama yang mendatar adalah sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Pertemuannya adalah titik 0,0. Selanjutnya kita isikan angka-angka pada sumbu X dan sumbu Y. Di sebelah kanan sumbu X adalah X positif. Kita isi angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sebelah kiri adalah sumbu X negatif. Sedangkan di atas 0 adalah sumbu Y positif. Diisi angkanya. Dan di bawah 0 adalah sumbu Y negatif. Bidang koordinat ini juga terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita coba menggambarkan sebuah titik pada bidang koordinat ini, yaitu titik A dengan koordinat 3, negatif 2. Kita lihat di titik ini koordinat X-nya adalah 3, Y-nya adalah negatif 2. Sama seperti tadi kita pertemukan X-nya 3 dan Y-nya negatif 2. Pertemuannya ini adalah posisi titik A 3, negatif 2 pada bidang koordinat ini. Sebuah titik pada bidang koordinat kartesius mempunyai jarak tertentu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan belajar menentukan jarak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalnya ada sebuah titik di sebelah sini, kita beri nama titik B. Jika dilihat koordinat titik B adalah negatif 5, 3. Sekarang kita akan mencari jarak titik B ke sumbu X dan ke sumbu Y. Ini adalah sumbu X, ini jarak titiknya. Kita lihat titik B, ambil dari sini, 1, 2, 3. Maka jaraknya terhadap sumbu X adalah 3. Bedakan dengan koordinat X. Ini koordinat X, negatif 5, bukan jaraknya. Jaraknya adalah 3. Jarak titik B ke sumbu Y kita ambil dari sini, 1, 2, 3, 4, 5. Sampai ke titik pangkal. Ini sumbu Y, jaraknya 5. Jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 5. Ini jarak B ke sumbu Y 5. Perhatikan bahwa jarak terhadap sumbu X sama dengan koordinat Y dan jarak terhadap sumbu Y sama dengan koordinat X tanpa tanda negatif. Coba titik A tadi, koordinat 3, negatif 2. Jarak terhadap sumbu X ambil dari sini, 1, 2. Jarak terhadap sumbu X sama dengan 2. Terhadap sumbu Y ambil dari sini, 1, 2, 3. Jarak terhadap sumbu Y sama dengan 3. Perhatikan koordinat X sama dengan jarak terhadap Y, koordinat Y sama dengan jarak terhadap X.
Misalkan kita punya titik C, koordinatnya negatif 7,5. Kita bisa tebak jarak terhadap sumbu X-nya akan sama dengan koordinat Y, yaitu 5. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y akan sama dengan koordinat X tanpa tanda negatif, yaitu 7. Sekarang kita lihat ya, C ada di negatif 7,5. Lihat X-nya negatif 7 dan Y-nya 5. Kita pertemukan. C letaknya di sini, di koordinat C negatif 7,2 ada di kuadran kedua. Kita lihat jarak terhadap sumbu X. Ambil dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Jaraknya 5. Benar ya. Kemudian terhadap sumbu Y itu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar ya? Mudah bukan? Sekarang mari kita berlatih soal. Baik, sekarang kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan ini. Di sini sudah ada sebuah koordinat kartesius dengan 6 titik yang ada pada koordinat tersebut. Titik A, B, C, D, E, dan F. Kita diminta untuk menentukan koordinat titiknya, kemudian jarak terhadap sumbu X, jarak terhadap sumbu Y, dan letak titik pada kuadran koordinat kartesius. Kita coba dulu untuk titik yang pertama. Ini sudah ada titik A, koordinatnya 3,0. Jarak terhadap sumbu X, tadi kan sudah ya, jarak terhadap sumbu X sama dengan koordinat Y, berarti jaraknya 0. Sedangkan jarak terhadap sumbu Y akan sama dengan X, 3. Kalau di sini dia terletak di kuadran 1 bisa, kuadran 4 juga iya. Kuadran 1 dan kuadran 4. Kemudian titik B. Berikutnya titik B. Nah, ini titik B. Kita sudah punya garis bantu, dilihat X-nya adalah 2, Y-nya 4. Hati-hati positif dan negatifnya. Koordinat B adalah 2,4. Jarak terhadap sumbu X 4, terhadap sumbu Y 2. Di sini ada di wilayah kuadran 1. Dua-duanya positif, X-nya positif, Y-nya positif, dia masih di kuadran 1. Selanjutnya titik C. Ini titik C, X-nya negatif 3, Y-nya 2. Hati-hati jangan terbalik ya. Negatif 3,2. Negatif 3 ini adalah jarak terhadap sumbu Y. 3, jangan diisi positif atau negatifnya. Sedangkan 2 adalah jarak terhadap sumbu X. Di sini titik C ada pada kuadran kedua. Nah, sekarang titik D. D ada di sini. Koordinat D, X-nya tidak kemana-mana, berarti dia sama dengan ini, lurus dengan sumbu Y. Tepat pada sumbu Y, maka X-nya adalah 0. Sedangkan Y-nya, ini sumbu Y ya, berapa dia? Negatif 4. Jarak terhadap sumbu X, ini berarti ya, koordinat Y-nya 4. Jarak terhadap sumbu Y adalah 0. Titik D ini masuk pada kuadran ketiga, masuk juga di kuadran keempat. Kuadran 3, kuadran 4. Selanjutnya titik E. E ada di sini. X-nya berapa? Negatif 4. Y-nya berapa? Negatif 3. Jarak terhadap sumbu X, ini yang diambil. Jarak terhadap sumbu Y, ini yang diambil, 4-nya. E ada pada kuadran ke-3 di sebelah sini. Kuadran 3. Titik yang terakhir adalah tugas kalian untuk menyelesaikannya. Ibu yakin kalian pasti bisa. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini ya. Sampai jumpa.